Rumah itu selalu terasa lapang. Bahkan mungkin terlalu lapang untuk 2 orang. Dindingnya yang tinggi dan perabotannya yang dipilih dengan cermat memancarkan aura kemewahan yang tenang. Sebuah cerminan langsung dari selera dan status penghuninya. Anindita menyukai ketenangan itu. Baginya, rumah adalah benteng. Tempat ia bisa melepaskan jabatannya sebagai direktur utama dan menjadi dirinya sendiri. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, ia sudah terjaga jauh sebelum alarm berbunyi. Aroma kopi yang baru diseduh menguar dari dapur, bercampur dengan wangi roti panggang yang samar. Semuanya berada di tempatnya. Semua berjalan sesuai rutinitas yang ia ciptakan untuk efisiensi dan kenyamanan. Di meja makan, Anindita sudah rapi dengan blus kerja berwarna biru tua. Rambutnya yang panjang terikat rapi ke belakang. Di hadapannya tergeletak sebuah tablet yang menampilkan laporan keuangan mingguan. Namun matanya lebih sering melirik ke arah tangga, menunggu suaminya, Bram, turun untuk sarapan. Mereka selalu sarapan bersama. Itu adalah salah satu aturan tak tertulis yang Anindita pegang teguh. Sebuah ritual kecil untuk menjaga kehangatan di tengah kesibukan mereka. Ketika Bram akhirnya muncul, langkahnya terasa berat. Wajahnya masih menyisakan jejak bantal dan matanya belum sepenuhnya terbuka. Ia mengenakan kemeja yang sedikit kusut. Dasinya masih menggantung di leher, belum diikat. Anindita menatapnya sekilas. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan setiap pagi untuk memastikan penampilan suaminya sempurna sebelum berangkat ke kantor. Bagaimanapun, Bram adalah seorang manajer di perusahaannya. Citranya adalah bagian dari citra perusahaan. Pagi Mas, sapanya lembut. Kopimu sudah siap. Bram hanya bergumam sebagai jawaban. Menarik kursi di seberang Anindita dan langsung meraih cangkir kopinya. Ia menyesapnya dalam diam. Matanya terpaku pada kekosongan di dinding di belakang Anindita. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Hanya keheningan yang terasa canggung. Anindita meletakkan tabletnya. Jangan lupa, hari ini ada pertemuan dengan klien dari Jepang jam 10. Pastikan semua materi presentasi sudah final. Aku sudah mengirimkan beberapa catatan revisi ke emailmu tadi malam. Ucapnya dengan nada profesional yang tak bisa ia lepaskan sepenuhnya bahkan di rumah. Iya, aku sudah baca, jawab Bram singkat, tanpa menatapnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Anindita mencoba lagi. Akhir pekan ini kita jadi ke rumah ibu? Beliau sudah menanyakan beberapa kali. Lihat nanti saja. Aku mungkin ada urusan, balas Bram. Urusan. Kata itu menjadi jawaban Bram untuk banyak hal belakangan ini. Urusan di akhir pekan. Urusan di malam hari yang membuatnya pulang larut. Urusan yang membuatnya selalu terpaku pada ponselnya. Anindita memperhatikan benda persegi itu sekarang. Tergeletak di sebelah piring Bram. Ponsel itu seolah menjadi perpanjangan dari tangannya. Sebuah dunia pribadi yang tak bisa Anindita masuki. Beberapa bulan terakhir, Anindita merasakan pergeseran yang subtil namun nyata dalam pernikahan mereka. Bram menjadi lebih pendiam, lebih mudah tersinggung. Tawa mereka yang dulu sering mengisi setiap sudut rumah kini menjadi barang langka. Awalnya Anindita mengira itu karena tekanan pekerjaan. Ia bahkan sempat menawarkan Bram untuk mengambil cuti panjang, berlibur hanya berdua untuk menyegarkan pikiran. Tapi Bram menolaknya dengan alasan proyek penting yang tidak bisa ditinggalkan. Proyek penting itu, Anindita kemudian menyadari, sepertinya lebih sering dikerjakan melalui ponsel daripada di ruang rapat. Ia sering mendapati Bram tersenyum sendiri saat menatap layar ponselnya. Senyum yang bukan ditujukan untuknya. Saat Anindita mendekat, Bram akan dengan cepat mengubah tampilan layarnya atau mengantongi ponselnya. Ia menjadi sangat protektif terhadap benda itu. Ia membawanya ke kamar mandi, meletakkannya di bawah bantal saat tidur, dan selalu memastikan layarnya menghadap ke bawah saat diletakkan di atas meja. Anindita bukanlah wanita bodoh. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, ia terbiasa mengamati, menganalisis, dan membaca situasi. Ia melihat semua tanda-tanda itu, semua bendera merah yang berkibar di depan matanya. Tapi ia memilih untuk diam, mengumpulkan lebih banyak data, memastikan ia tidak salah mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi. Ia juga memperhatikan interaksi Bram di kantor.
Suaminya itu bekerja di divisi pemasaran, sementara Anindita memegang kendali penuh sebagai pucuk pimpinan perusahaan warisan ayahnya. Bram mendapatkan posisinya sebagai manajer beberapa tahun setelah mereka menikah. Sebuah promosi yang tak bisa dipungkiri juga dibantu oleh statusnya sebagai suami pemilik perusahaan. Di kantor, ada seorang karyawan baru di tim Bram. Namanya Rania. Gadis muda yang ambisius, dengan senyum yang selalu merekah dan cara menatap Bram yang menurut beberapa karyawan lain terlalu berlebihan untuk sekadar hubungan atasan dan bawahan. Anindita pernah melihat mereka makan siang bersama di kantin, duduk terlalu dekat, tertawa terlalu lepas. Bram mengenalkan Rania padanya sebagai anak baru yang potensial. Anindita hanya mengangguk, matanya yang tajam menilai Rania dari atas sampai bawah, menyimpan informasi itu dalam benaknya. Malam itu, rasa lelah yang dirasakan Anindita lebih dari sekadar lelah fisik. Ia baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi yang alot hingga larut malam. Ia masuk ke kamar tidur mereka dengan langkah pelan, berharap bisa langsung merebahkan diri. Ia menemukan Bram sudah tertidur, atau pura-pura tertidur. Lampu tidur di sisi ranjangnya masih menyala, dan ponselnya tergeletak di meja nakas. Anindita berjalan menuju sisi ranjangnya, melepas perhiasan dan meletakkannya di meja rias. Saat itulah terjadi. Ponsel Bram yang tergeletak di nakas tiba-tiba bergetar dan layarnya menyala. Anindita tidak berniat mengintip, tapi posisi layar itu menghadap langsung ke arahnya, dan notifikasi itu terpampang begitu jelas di layar kunci. Sebuah pesan masuk dari kontak bernama Rania Kantor. Pesannya singkat saja. "Makasih ya Mas buat malam ini. Hati-hati di jalan pulang nanti." Di akhir kalimat itu, ada 3 emoji hati berwarna merah. Anindita membeku. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak sesaat, lalu mulai berdentum dengan keras. "Hati-hati di jalan pulang nanti." Kalimat itu berarti Bram belum lama tiba di rumah. Alasan rapat penting yang ia gunakan untuk pulang larut malam ini adalah sebuah kebohongan. Ia baru saja bersama Rania. Napas Anindita tercekat di tenggorokan. Udara di dalam kamar yang berpendingin itu tiba-tiba terasa menyesakkan. Surga yang ia bangun dengan susah payah, pernikahan yang ia jaga keharmonisannya, semuanya terasa seperti baru saja terkoyak oleh sebuah notifikasi pesan singkat. Ia menatap wajah Bram yang terlelap. Wajah yang dulu selalu memberinya ketenangan kini terlihat seperti wajah orang asing. Ia tidak membangunkan Bram. Ia tidak mengamuk atau melempar barang. Itu bukan gayanya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mematikan lampu tidur di sisi ranjang Bram, lalu berjalan ke sisi ranjangnya sendiri. Ia berbaring, menarik selimut hingga menutupi dadanya, dan menatap langit-langit kamar yang gelap. Matanya terbuka lebar. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, diikuti oleh kekecewaan yang begitu mendalam. Namun di balik semua perasaan itu, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sebuah ketenangan yang dingin. Sebuah keputusan. Malam itu, Anindita tidak tidur. Ia tidak menangis. Ia berpikir. Ia merencanakan langkah selanjutnya. Keesokan harinya, Anindita bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Ia membangunkan Bram seperti biasa, menyiapkan sarapan, dan membahas jadwal kerja mereka hari itu. Tidak ada sedikit pun nada sinis atau kemarahan dalam suaranya. Ia begitu pandai mengendalikan dirinya. Sebuah kemampuan yang ia asah selama bertahun-tahun di dunia bisnis yang kejam. Bram, yang tidak menyadari apapun, tampak lega. Ia mungkin mengira kebohongannya tadi malam berhasil dengan sempurna. Sore harinya, Anindita pulang lebih awal dari kantor. Ia sengaja melakukannya. Ia mampir ke supermarket dan membeli bahan-bahan makanan terbaik. Ia memasak hidangan favorit Bram, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan karena kesibukannya. Ia menata meja makan dengan lilin dan peralatan makan terbaik mereka. Ia ingin menciptakan suasana yang sempurna, panggung yang tepat untuk percakapan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketika Bram tiba di rumah, ia tampak terkejut melihat semua persiapan itu. "Kamu ulang tahun?" tanyanya, sedikit bingung. "Bukan. Aku hanya ingin kita makan malam dengan tenang malam ini. Ada yang perlu kita bicarakan," jawab Anindita dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya.
Bram merasakan firasat buruk, tapi aroma masakan yang lezat membuatnya mengabaikan perasaan itu. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Anindita menuangkan anggur ke gelas Bram, lalu ke gelasnya sendiri. Mereka makan dalam diam selama beberapa menit. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar. Setelah mereka menyelesaikan hidangan utama, Anindita meletakkan peralatannya dengan rapi. Ia menatap Bram lekat-lekat. Tatapan matanya tajam dan tak tergoyahkan. Aku melihat pesan dari Rania di ponselmu tadi malam, ucapnya pelan. Namun setiap kata terdengar begitu jelas di keheningan ruang makan itu. Bram tersedak anggurnya. Wajahnya langsung pucat. Ia mengelap mulutnya dengan serbet. Berusaha mengulur waktu untuk menyusun pembelaan. Kamu salah paham, Nin. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Rania itu cuma teman kerja. Dia butuh bantuan soal presentasi klien Jepang itu. Makanya kami bertemu sebentar. Anindita tidak membantah. Ia hanya terus menatap Bram, membiarkan keheningan menjadi senjatanya. Tatapannya seolah berkata bahwa ia tahu semua kebohongan itu. Bram mulai gelisah di kursinya. Ia tidak tahan dengan tatapan menusuk itu. Oke, aku mengaku, ucapnya akhirnya. Nadanya berubah menjadi defensif. Aku memang dekat dengannya. Tapi ini juga salahmu. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan perusahaanmu. Kamu tidak pernah punya waktu untukku. Aku kesepian. Anindita mendengarkan semua alasan itu tanpa ekspresi. Ia sudah menduga Bram akan menyalahkannya. Itu adalah mekanisme pertahanan paling umum dari orang yang bersalah. Ia tidak tertarik untuk berdebat tentang siapa yang salah. Baginya, perselingkuhan adalah perselingkuhan, sebuah pengkhianatan terhadap komitmen suci. Jadi apa solusimu? Tanya Anindita dingin. Bram terdiam sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Ia menegakkan punggungnya, mencoba terlihat lebih berwibawa. Ia menatap Anindita dengan tatapan yang dibuat seserius mungkin. Begini, Nin, aku menyayangimu. Kamu adalah istriku. Ibu dari anak-anak kita kelak. Tapi di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan Rania. Aku sudah terlanjur nyaman dengannya. Anindita masih diam, memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya yang paling absurd. Daripada kami terus-menerus berbuat dosa di belakangmu, bukankah lebih baik jika aku bertanggung jawab padanya? Lanjut Bram. Aku ingin menikahinya secara siri. Ini demi kebaikan kita semua. Aku akan tetap menjadi suamimu, tetap menjalankan kewajibanku. Semuanya akan sama saja. Hanya saja, aku juga punya istri lain. Dengan begitu, aku tidak berzina, dan kamu tidak akan kehilangan aku. Seketika itu juga, Anindita merasa seluruh rasa sakit dan kekecewaan di hatinya menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah rasa jijik yang luar biasa. Ia menatap pria di hadapannya. Pria yang telah berbagi hidup dengannya selama bertahun-tahun, dan ia tidak lagi mengenalinya. Pria itu bukan hanya telah mengkhianatinya, tapi ia juga mencoba membungkus pengkhianatan itu dengan dalih agama dan kebaikan. Sebuah permintaan gila yang dilontarkan di meja makan yang ia siapkan dengan penuh cinta. Anindita menarik napas dalam-dalam. Ketika ia berbicara, suaranya terdengar sangat tenang, hampir seperti bisikan. Namun mengandung beban yang lebih berat dari teriakan manapun. Satu kata itu menggantung di udara, memecahkan semua harapan Bram. Apa maksudmu tidak? Tanya Bram, kaget. Aku melakukan ini untuk kebaikan. Aku jujur padamu. Bukankah itu yang kamu mau? Kebaikan yang kamu maksud adalah kebaikan untuk dirimu sendiri. Bram, balas Anindita. Kamu ingin punya kue dan memakannya juga. Kamu ingin memuaskan nafsumu tanpa merasa bersalah, dan kamu menggunakan aku sebagai tameng, menggunakan agama sebagai pembenaran. Kamu pikir aku sebodoh itu? Bukan begitu, Nin. Dalam agama kita, ini diperbolehkan. Seorang pria boleh punya istri lebih dari satu, asalkan bisa berbuat adil. Bram mencoba berargumen, suaranya mulai meninggi. Adil, kata Anindita sambil tersenyum sinis. Kamu bahkan tidak bisa adil pada komitmenmu pada satu orang.
Bagaimana mungkin kamu bisa adil pada dua orang? Sejak awal pernikahan kita, kamu tahu persis prinsipku, Bram. Aku tidak akan pernah, dalam kondisi apapun, menerima untuk dipoligami. Itu bukan hanya soal cemburu. Ini soal harga diri. Ini soal penghormatan terhadap sebuah janji suci yang kamu ucapkan di hadapanku, di hadapan Tuhan, dan di hadapan keluargaku. Tapi aku tidak mau menceraikanmu. Sergah Bram panik. Kamu tidak perlu menceraikanku, bisik Anindita. Matanya berkilat dingin. Karena aku yang akan melakukannya. Wajah Bram berubah dari pucat menjadi merah padam karena marah. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan sekeras ini. Ia pikir Anindita, seperti wanita pada umumnya, akan menangis, marah, lalu perlahan-lahan menerima karena takut kehilangan status dan kehidupannya. Ia salah besar. Ia telah meremehkan wanita yang duduk di hadapannya. Kamu tidak serius. Kamu tidak akan melakukan itu, desis Bram. Anindita bangkit dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya seolah baru saja menyelesaikan sebuah rapat bisnis yang tidak penting. Makan malamnya sudah selesai, Bram. Begitu juga pernikahan kita. Ia berbalik dan berjalan meninggalkan ruang makan, meninggalkan Bram yang termangu di kursinya. Amarah, kebingungan, dan kepanikan bercampur aduk di wajahnya. Ia baru saja melempar sebuah granat ke tengah-tengah kehidupannya yang nyaman, dan ia tidak menyadari bahwa wanita yang ia tantang adalah orang yang memegang kendali pemicunya. Di dalam kamar, Anindita tidak lagi merasa sakit. Ia merasa bebas. Keputusan telah dibuat. Sekarang saatnya untuk eksekusi. Perang baru saja dimulai, dan ia tidak berniat untuk kalah. Hari-hari berikutnya di rumah itu terasa seperti medan perang dingin. Udara yang dulu terasa hangat kini membeku, syarat dengan kata-kata yang tak terucap. Bram mencoba taktik baru. Ia tidak lagi menuntut atau marah. Sebaliknya, ia mencoba bersikap seolah percakapan di meja makan malam itu hanyalah sebuah ledakan emosi sesaat. Sebuah pertengkaran suami istri biasa yang akan reda seiring waktu. Pagi hari setelah malam penolakan itu, Anindita menemukan secangkir kopi sudah tersaji di meja samping tempat tidurnya. Dibuat persis seperti yang ia suka. Sebuah gestur kecil yang dimaksudkan untuk melunakkan hatinya. Anindita menerimanya tanpa banyak komentar. Terima kasih. Hanya itu yang ia ucapkan. Nadanya datar dan sopan, seperti seorang atasan yang berterima kasih pada stafnya. Ia meminum kopi itu sambil terus bersiap. Gerakannya efisien dan teratur, tidak memberikan celah sedikit pun bagi Bram untuk memulai percakapan pribadi. Ia membangun dinding yang tak terlihat di sekelilingnya. Dinding yang terbuat dari formalitas dan kesopanan yang dingin. Bram merasa frustrasi. Ia tidak terbiasa diabaikan seperti ini. Ia terbiasa menjadi pusat perhatian Anindita. Entah itu dalam bentuk cinta atau amarah. Sikap diam dan tenang Anindita jauh lebih menakutkan daripada teriakan atau tangisan. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan lawan yang tidak bisa ia tebak langkahnya. Sore itu, ia memutuskan untuk melancarkan serangan berikutnya. Ia menunggu Anindita di ruang keluarga, tempat mereka biasa bersantai setelah seharian bekerja. Ketika Anindita masuk, Bram sudah duduk di sana, dengan beberapa buku bernuansa religius terbuka di meja di hadapannya. Pemandangan yang sangat ganjil, mengingat Bram jarang sekali menyentuh buku-buku semacam itu. Duduk dulu, Nin. Ada yang mau aku sampaikan, kata Bram dengan nada yang dibuat terdengar bijaksana. Anindita menuruti. Ia duduk di sofa tunggal yang berjarak cukup jauh dari Bram, melipat tangannya di pangkuan, memasang ekspresi sabar seolah sedang mendengarkan presentasi dari bawahannya. Aku sudah berpikir semalaman, dan aku sudah banyak membaca. Bram memulai, menunjuk buku-buku di hadapannya. Aku sadar keputusanku ini mungkin berat untukmu. Tapi coba lihat dari sisi yang lain. Rania itu gadis baik-baik. Dia tersesat. Aku hadir di hidupnya untuk membimbingnya. Bukankah menolong orang yang tersesat itu sebuah perbuatan mulia? Jika aku menikahinya, aku menyelamatkannya dari fitnah dan dosa. Aku juga menyelamatkan diriku sendiri. Ini bukan soal nafsu, Nin. Ini soal menyempurnakan ibadah. Anindita mendengarkan pidato itu dengan saksama.
Ia memperhatikan bagaimana Bram dengan lihai memutarbalikkan konsep, membingkai perselingkuhannya sebagai sebuah misi penyelamatan suci. Ia menempatkan dirinya sebagai pahlawan dan Rania sebagai korban yang harus ditolong, sementara Anindita diharapkan menjadi fasilitator yang berhati mulia. Sudah selesai? Tanya Anindita tenang ketika Bram berhenti untuk mengambil napas. Bram mengangguk, tampak bangga dengan argumennya. Anindita mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Bram, kamu bicara tentang ibadah, tapi kamu memulainya dengan kebohongan dan pengkhianatan. Kamu bicara tentang menolong orang, tapi kamu menyakiti orang yang paling dekat denganmu. Kamu bicara tentang menyelamatkan dari dosa, tapi kamu menyeret semua orang ke dalam masalah yang kamu ciptakan sendiri. Tidak ada satupun kemuliaan dalam perbuatanmu. Yang ada hanyalah egoisme yang dibungkus dengan kalimat-kalimat suci. Wajah Bram mengeras. Argumen logis Anindita menelanjanginya, meruntuhkan topeng saleh yang coba ia kenakan. Kamu tidak mengerti, desisnya. Ini adalah panggilan hati. Panggilan hati, atau panggilan nafsu, balas Anindita tajam. Jangan pernah membawa-bawa nama Tuhan untuk membenarkan pengkhianatanmu. Kamu merendahkan Tuhan dan merendahkan kecerdasan saya. Melihat argumen logikanya gagal total, Bram beralih ke taktik ketiga, air mata buaya. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah sendu. Ia menundukkan kepalanya. Bahunya sedikit bergetar. Aku tahu aku salah, Nin, katanya dengan suara serak, mencoba memancing simpati. Aku hilaf. Tapi apa kamu tega menghancurkan semua yang sudah kita bangun bertahun-tahun hanya karena satu kesalahan ini? Ingat waktu kita pertama kali bertemu? Ingat semua mimpi kita? Kita berjanji akan menua bersama. Apa kamu mau membuang semua itu? Ia mengangkat wajahnya, dan Anindita bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Sebuah pertunjukan yang mungkin akan berhasil pada wanita lain, tapi tidak pada Anindita. Hatinya sudah terlalu beku untuk bisa dicairkan oleh air mata palsu. Yang menghancurkan semuanya itu bukan aku, Bram, tapi kamu. Kamu yang membuang semua mimpi itu saat kamu memutuskan untuk membagi hatimu dengan orang lain. Jawab Anindita, suaranya tetap stabil. Bram semakin putus asa. Ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, mencoba melibatkan kekuatan eksternal. Tadi ibuku telepon. Aku terpaksa cerita sedikit tentang masalah kita. Beliau sangat khawatir. Beliau ingin bicara denganmu. Mungkin bisa memberikan nasihat sebagai orang yang lebih tua. Anindita langsung memotong. Masalah ini antara aku dan kamu, Bram. Tidak ada hubungannya dengan ibumu atau siapapun. Aku menghormati ibumu sebagai mertuaku, tapi aku tidak akan membiarkan beliau atau siapapun ikut campur dalam keputusan hidupku. Jangan pernah mencoba menggunakan keluargamu untuk menekan aku. Serangan terakhir itu pun berhasil dipatahkan. Bram kehabisan akal. Semua taktiknya gagal. Wajahnya yang tadi sedih kini berubah menjadi wajah frustrasi dan amarah yang tak terkendali. Ia berdiri dari kursinya. Napasnya memburu. Baiklah, serunya. Nada suaranya tidak lagi memohon, melainkan mengancam. Kalau itu maumu. Dengar baik-baik, Anindita. Aku akan tetap menikahi Rania. Dengan atau tanpa persetujuanmu. Aku tidak butuh restumu. Anindita tidak terkejut. Ia justru merasa lega. Ancaman itu adalah penegasan yang ia butuhkan. Itu adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia menatap Bram dengan tatapan yang aneh. Tatapan yang bukan lagi tatapan seorang istri pada suaminya, melainkan tatapan seorang lawan yang baru saja dikonfirmasi niatnya. Baguslah kalau begitu, ucapnya pelan. Setidaknya sekarang semuanya jelas. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju tangga, meninggalkan Bram yang berdiri mematung di tengah ruang keluarga. Bram mengira ia baru saja memenangkan pertarungan dengan memberikan pernyataan final. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja memberikan Anindita semua amunisi yang dibutuhkannya untuk memulai perang yang sesungguhnya. Kehidupan di rumah besar itu berubah total. Tidak ada lagi percakapan, bahkan yang formal sekalipun. Anindita dan Bram bergerak seperti dua hantu yang menghuni ruang yang sama. Mereka tidur di ranjang yang sama,
Tapi ada jurang tak terlihat yang membentang di antara mereka. Bram menjadi lebih sering pulang larut. Kini tanpa perlu repot-repot membuat alasan. Ia menganggap ultimatumnya sebagai lisensi untuk melakukan apapun yang ia mau. Ia salah. Anindita menggunakan keheningan itu untuk keuntungan strategisnya. Pikirannya bekerja tanpa henti, menyusun kepingan-kepingan rencana dengan presisi seorang ahli strategi militer. Ia tidak lagi membuang waktu untuk merasa sedih atau marah. Emosi-emosi itu adalah kemewahan yang tidak bisa ia miliki saat ini. Yang ada hanyalah tujuan. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan intelijen. Ia perlu tahu detail rencana Bram. Kapan dan di mana pengkhianatan itu akan diresmikan. Ia bisa saja menggunakan peretas untuk membobol ponsel Bram, tapi cara itu terlalu kasar dan berisiko. Anindita lebih suka metode yang elegan dan profesional. Keesokan harinya di kantor, ia memanggil Pak Tirtayasa ke ruangannya. Pak Tirta adalah kepala keamanan perusahaan, seorang pria berusia akhir 50-an yang sangat setia kepada keluarga Anindita. Ia sudah bekerja untuk ayah Anindita sejak perusahaan itu pertama kali berdiri. Ia pendiam, efisien, dan bisa dipercaya untuk menjaga rahasia apapun. Silakan duduk, Pak Tirta, kata Anindita setelah menutup pintu ruangannya. Pak Tirta duduk di kursi di hadapan Anindita. Punggungnya lurus, wajahnya tanpa ekspresi. Ia menunggu perintah. Saya butuh bantuan Bapak, Anindita memulai. Nadanya serius dan langsung ke intinya. Ini masalah personal, tapi berkaitan dengan integritas perusahaan. Saya butuh informasi mengenai semua aktivitas manajer pemasaran, Bramantio, di luar jam kerja. Wajah Pak Tirta tidak berubah, tapi matanya menyiratkan pemahaman. Fokuskan pada interaksinya dengan salah satu staf di divisinya, Rania. Saya butuh laporan yang akurat, detail, dan absolut rahasia. Tidak boleh ada orang lain yang tahu tentang ini. Hanya Bapak dan saya. Laporan langsung ke saya. Jangan melalui perantara. Apakah Bapak bisa menanganinya? Tanya Anindita. Bisa, Bu. Akan saya laksanakan. Jawab Pak Tirta singkat. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada basa-basi. Ia mengerti tugasnya. Setelah Pak Tirta keluar, Anindita merasa sedikit lebih tenang. Roda telah berputar. Sekarang ia hanya perlu menunggu sambil menjalankan perannya di panggung sandiwara ini. Di kantor, ia melihat Bram dan Rania menjadi semakin berani. Mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka sering terlihat berjalan bersama di koridor, makan siang berdua di sudut kantin, dan pulang kerja pada waktu yang bersamaan. Rania, khususnya, tampak sangat menikmati posisinya. Saat berpapasan dengan Anindita di lobi, Rania akan melemparkan senyum tipis yang penuh dengan kemenangan tersembunyi. Ia pikir Anindita adalah istri yang lemah dan pasrah, yang tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Rania tidak tahu bahwa tatapan tenang yang Anindita berikan padanya bukanlah tatapan kekalahan, melainkan tatapan seekor predator yang sedang mengukur mangsanya. 3 hari kemudian, sebuah amplop coklat polos tanpa nama pengirim tergeletak di atas meja kerja Anindita saat ia tiba di pagi hari. Ia tahu itu dari siapa. Ia membawa amplop itu masuk ke ruang pribadinya, sebuah ruangan kecil di belakang ruang kerja utamanya yang kedap suara. Dengan tangan yang stabil, ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dan sebuah kartu memori kecil. Kertas pertama adalah laporan yang diketik rapi, tanpa emosi, mencatat pergerakan Bram dan Rania selama 3 hari terakhir. Hari pertama, kunjungan ke beberapa toko perhiasan di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Hari kedua, kunjungan ke sebuah butik gaun pengantin muslimah. Hari ketiga, kunjungan survei ke sebuah kompleks villa pribadi di daerah Puncak, dilanjutkan dengan pembayaran uang muka untuk penyewaan sebuah unit villa pada hari Sabtu, 2 minggu dari sekarang. Acara yang didaftarkan. Syukuran keluarga. Anindita membaca laporan itu baris demi baris. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati pernikahannya. Lalu ia memasukkan kartu memori ke dalam laptopnya. Beberapa foto muncul di layar. Foto Bram sedang membantu Rania mencoba sebuah cincin. Foto Rania tersenyum bahagia sambil memegang sebuah gaun putih sederhana.
Dan foto terakhir, Bram dan Rania berdiri di depan sebuah villa yang indah, saling berpegangan tangan. Anindita menatap foto terakhir itu untuk waktu yang lama. Inilah buktinya. Pengkhianatan yang divisualisasikan. Ada rasa sakit yang berdenyut di dadanya. Sisa-sisa terakhir dari cinta yang pernah ada. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tertelan oleh gelombang kemarahan yang dingin dan amarah yang terukur. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang penghinaan. Bram menggunakan uang yang berasal dari keringat Anindita dan keluarganya untuk membiayai pernikahan keduanya. Ia menggunakan posisinya di perusahaan untuk merayu bawahannya. Ia telah menginjak-injak tidak hanya hati Anindita, tetapi juga kehormatan keluarganya dan integritas perusahaannya. Cukup sudah. Anindita menutup laptopnya. Wajahnya keras seperti batu. Rasa ragu yang mungkin masih tersisa di benaknya kini lenyap tak berbekas. Ia mengambil ponselnya. Jarinya bergerak cepat di atas layar, mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Pengacara keluarganya. Waktu untuk mengamati dan bertahan sudah habis. Waktu untuk menyerang telah tiba. Ponsel itu terasa dingin dan berat di genggaman Anindita. Di layarnya masih tertera nama Pak Hartono, pengacara kepercayaan keluarganya. Dengan satu tarikan napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang sedikit berpacu, Anindita menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung dijawab pada dering kedua. "Selamat pagi, Bu Anindita," sapa suara berat dan tenang di seberang sana. "Pagi, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya harap Bapak ada waktu. Saya butuh bantuan hukum segera," kata Anindita. Suaranya tegas dan lugas, tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. "Tentu saja, Bu. Apa yang bisa saya bantu?" Anindita tidak ragu-ragu. "Saya ingin Bapak segera menyiapkan surat gugatan cerai atas nama saya, Anindita Larasati, terhadap suami saya, Bramantio." Ada jeda sejenak di seberang sana. Bukan jeda karena kaget, melainkan jeda seorang profesional yang sedang memproses informasi krusial. Pak Hartono sudah menangani urusan hukum keluarga Larasati selama lebih dari 20 tahun. Ia tahu Anindita bukan tipe orang yang mengambil keputusan secara impulsif. "Baik, Bu. Boleh saya tahu dasar gugatannya?" "Perselingkuhan dan rencana melakukan poligami tanpa izin dan sepengetahuan saya. Saya memiliki semua bukti yang diperlukan, dalam bentuk foto, video, dan catatan transaksi. Semuanya tak terbantahkan." "Saya mengerti, Bu. Kapan Ibu ingin gugatan ini didaftarkan?" Anindita menatap kalender di mejanya. Ia sudah menandai sebuah tanggal dengan lingkaran merah tipis. "Hari Sabtu, 2 minggu lagi. Saya ingin semua dokumen siap untuk saya tanda tangani pada hari Senin. Tepat 2 minggu 3 hari dari sekarang. Tapi pendaftarannya bisa menunggu instruksi saya selanjutnya. Yang terpenting, semuanya harus siap dan sempurna secara hukum pada hari itu." "Baik, Bu Anindita. Saya akan segera proses. Apakah ada hal lain?" "Satu hal lagi, Pak. Saya minta kerahasiaan absolut untuk masalah ini. Tidak boleh ada satu orang pun di firma Bapak yang tahu detailnya selain Bapak sendiri, sampai saya memberikan izin." "Tentu saja, Bu. Kerahasiaan adalah prioritas kami. Bapak bisa mengandalkan saya," jawab Pak Hartono. "Terima kasih, Pak." Anindita menutup telepon. Satu langkah selesai. Ia merasa sedikit lebih ringan. Keputusan yang tadinya hanya berputar-putar di kepalanya kini sudah mulai bergerak di dunia nyata. Ia tidak memberi jeda pada dirinya sendiri. Tangannya langsung mencari kontak lain di ponselnya. Ibu Retno, Direktur Sumber Daya Manusia. Anindita sendiri yang merekrutnya 2 tahun lalu, memilihnya karena integritas dan ketegasannya yang tanpa kompromi. Ia menekan tombol panggil. "Selamat pagi, Bu Anindita," sapa suara seorang wanita yang terdengar efisien. "Pagi, Bu Retno. Tolong datang ke ruangan saya sekarang. Ada hal mendesak yang perlu kita diskusikan secara pribadi," perintah Anindita. Tidak sampai 5 menit, Ibu Retno sudah mengetuk pintu ruangan Anindita. Ia masuk dan duduk dengan sikap profesional, siap menerima arahan. Anindita langsung ke pokok permasalahan.
Saya menerima laporan yang sudah terverifikasi mengenai pelanggaran berat kode etik perusahaan yang dilakukan oleh manajer pemasaran, Bramantio. Ibu Retno mendengarkan dengan saksama. Wajahnya serius. Pelanggaran tersebut mencakup penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan, yaitu menjalin hubungan terlarang dengan bawahannya secara langsung, Rania dari tim pemasaran. Hubungan ini telah menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan berpotensi membuka celah tuntutan hukum terhadap perusahaan di kemudian hari. Anindita sengaja menggunakan bahasa korporat yang dingin. Ini bukan lagi urusan suami istri. Ini adalah urusan antara direktur utama dan seorang manajer yang telah melanggar aturan. Saya minta Anda menyiapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk Bramantio. Segera. Cantumkan alasan pemecatan dengan jelas berdasarkan pasal-pasal dalam peraturan perusahaan kita yang telah ia langgar. Surat itu harus siap bersamaan dengan paket pesangonnya sesuai hukum yang berlaku. Paling lambat hari Senin, 2 minggu 3 hari dari sekarang. Baik, Bu. Akan saya siapkan. Jawab Ibu Retno tanpa ragu. Dan untuk Rania, lanjutkan Anindita. Tolong lakukan evaluasi ulang terhadap kinerja dan posisinya. Saya rasa, kontribusinya tidak lagi sejalan dengan nilai-nilai perusahaan kita. Saya mengerti maksud Ibu. Akan saya tindak lanjuti, kata Ibu Retno. Terima kasih, Bu Retno. Sama seperti sebelumnya, saya minta kerahasiaan penuh untuk masalah ini. Biarkan ini berjalan di antara kita berdua saja sampai waktunya tiba, tutup Anindita. Setelah Ibu Retno meninggalkan ruangannya, Anindita bersandar di kursinya. Badai di dalam dirinya mulai terasa tenang, digantikan oleh fokus yang tajam. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke lemari penyimpanan di sudut ruangan. Ia mengambil 2 buah amplop coklat berukuran folio yang tebal dan berkualitas baik. Ia meletakkannya berdampingan di atas meja kerjanya yang luas dan kosong. 1 amplop untuk mengakhiri pernikahannya. 1 amplop lagi untuk mengakhiri karir suaminya di tempat ini. Keduanya adalah surat pembebasan. Pembebasan untuk Bram dari semua tanggung jawabnya. Dan pembebasan untuk Anindita dari semua pengkhianatannya. Ia menatap kedua amplop kosong itu. Inilah hadiah pernikahan yang akan ia berikan. Sebuah hadiah yang setimpal. Saat itu, ia sempat melirik sebuah bingkai foto digital di mejanya, yang secara acak menampilkan fotonya bersama Bram saat mereka berlibur di Eropa beberapa tahun lalu. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera. Tampak begitu bahagia dan tanpa beban. Anindita menatap foto itu tanpa emosi. Ia tidak merasakan kerinduan, hanya sebuah kesadaran yang dingin bahwa pria di dalam foto itu sudah lama mati, atau mungkin tidak pernah benar-benar ada. Dengan 1 sentuhan tombol, ia mematikan bingkai foto itu. Layarnya berubah menjadi hitam. Tidak ada gunanya menatap masa lalu yang ternyata hanya ilusi. 2 minggu menjelang hari yang telah ditandai Anindita di kalendernya terasa berjalan sangat lambat sekaligus sangat cepat. Di permukaan, semua tampak normal. Anindita tetap menjalankan tugasnya sebagai direktur utama dengan sempurna. Ia memimpin rapat, menandatangani dokumen, dan membuat keputusan-keputusan strategis dengan kepala dingin. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang menyadari badai yang sedang ia siapkan. Di rumah, suasana semakin aneh. Bram, yang salah mengartikan keheningan Anindita sebagai tanda kepasrahan, menjadi semakin percaya diri. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Ia sering menerima telepon dari Rania di ruang keluarga, tertawa lepas seolah Anindita tidak ada di sana. Ia membicarakan persiapan sebuah acara, memesan catering, dan mengatur dekorasi dengan antusias. Setiap tawa dan kalimat mesranya adalah sayatan kecil bagi Anindita. Namun ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Wajahnya tetap tenang. Matanya tetap fokus pada buku atau tablet yang sedang ia baca. Suatu malam, saat Anindita sedang memeriksa laporan di ruang kerja rumah, Bram masuk dan bersandar di kusen pintu. "Kamu tidak marah lagi, kan?" tanyanya dengan nada santai. "Aku tahu awalnya berat, tapi nanti juga kamu akan mengerti kalau ini adalah jalan terbaik untuk semua." Anindita mengangkat wajahnya dari tumpukan kertas, menatap Bram dengan tatapan kosong. "Aku sedang bekerja, Bram. Kalau tidak ada yang penting, tolong jangan ganggu,"
jawabnya. Sikap dingin Anindita itu sebenarnya membuat Bram sedikit tidak nyaman, tapi keegoisannya yang besar membuatnya menepis perasaan itu. Ia menganggap Anindita hanya sedang merajuk dan butuh waktu. Ia tidak bisa membayangkan bahwa Anindita benar-benar akan meninggalkannya. Meninggalkan dia berarti meninggalkan semua kemewahan ini, dan Bram yakin Anindita tidak akan sebodoh itu. Ia telah salah menilai kekuatan karakter istrinya. Di kantor, Rania berubah menjadi ratu sehari. Ia berjalan dengan dagu terangkat. Senyumnya menyiratkan kemenangan. Ia mulai berani memerintah staf lain yang bukan bawahannya. Seolah-olah ia sudah menjadi nyonya manajer. Beberapa karyawan yang setia pada Anindita menatapnya dengan jengkel, sementara yang lain memilih untuk menjaga jarak, tidak mau terlibat dalam drama yang sedang berlangsung. Gosip mulai menyebar di sudut-sudut pantry dan melalui aplikasi pesan singkat. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Anindita melihat semuanya. Dari balik dinding kaca ruangannya, ia mengamati semua sandiwara itu dengan detil. Ia melihat Rania memamerkan cincin baru yang melingkar di jari manisnya kepada beberapa rekan kerjanya. Ia melihat Bram memberikan kunci mobil perusahaan kepada Rania untuk digunakan. Sebuah fasilitas yang jelas di luar haknya. Setiap pelanggaran kecil itu ia catat dalam benaknya, menambah keyakinannya bahwa keputusannya sudah benar. Seminggu sebelum hari H, Anindita mengadakan pertemuan rahasia dengan Pak Hartono dan Ibu Retno di sebuah ruang rapat pribadi di luar kantor. Di atas meja tergeletak 2 bundel dokumen yang sudah rapi. Gugatan cerai sudah siap, Bu. Semua bukti sudah dilampirkan. Tinggal menunggu tanda tangan Ibu, kata Pak Hartono. Surat PHK juga sudah siap. Pelanggarannya sangat jelas. Perusahaan berada di posisi yang sangat kuat. Paket kompensasinya juga sudah dihitung sesuai undang-undang, tambah Ibu Retno. Anindita memeriksa setiap lembar dokumen itu dengan teliti. Ia membaca setiap klausul, setiap pasal. Semuanya sempurna. Terima kasih atas kerja keras kalian. Tolong simpan ini baik-baik. Saya akan mengambilnya hari Jumat depan, katanya. Malam sebelum hari pernikahan siri itu, Anindita melihat Bram memasukkan beberapa pakaian ke dalam sebuah tas travel kecil. Ia bersiul-siul kecil, tampak sangat gembira. Aku berangkat pagi-pagi sekali besok. Nin, ada acara outing kantor di Villa Puncak. Mungkin menginap semalam, katanya. Kebohongan itu keluar dari mulutnya dengan sangat lancar. Anindita, yang sedang duduk di tepi ranjang sambil membaca, hanya menurunkan bukunya sejenak. Ia menatap Bram. Untuk sesaat, Bram merasa merinding ditatap seperti itu. Tatapan Anindita begitu dalam dan tak terbaca. Tapi kemudian Anindita tersenyum tipis. Selamat bersenang-senang. Hati-hati di jalan, ucapnya. Senyum dan ucapan Anindita yang tak terduga itu membuat Bram lega. Ia mengira akhirnya Anindita luluh juga. Ia mendekat dan mencoba mencium kening Anindita, sebuah kebiasaan lama mereka. Anindita tidak menolak, tapi ia juga tidak merespons. Pipinya terasa dingin di bibir Bram. Setelah Bram masuk ke kamar mandi, Anindita meletakkan bukunya. Hitungan mundur di kepalanya hampir selesai. Besok adalah hari penghakiman. Ia berjalan ke arah lemari pakaiannya yang besar. Ia melewati deretan gaun-gaun berwarna netral yang biasa ia kenakan. Tangannya berhenti pada sebuah gaun yang sudah lama tidak ia sentuh. Sebuah gaun berwarna merah menyala. Warna keberanian. Warna kekuatan. Warna darah. Besok, ia akan mengenakan gaun itu. Bukan sebagai istri yang berduka, tapi sebagai eksekutor yang akan menjalankan putusannya. Pagi itu, Bram meninggalkan rumah dengan langkah ringan dan senyum lebar. Ia mengenakan kemeja terbaiknya. Aroma parfum mahalnya memenuhi udara sesaat setelah ia pergi. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh pada Anindita yang sedang duduk di ruang makan sambil membaca berita di tabletnya. "Jangan kangen ya," katanya dengan nada jenaka yang menyebalkan. Anindita mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan ekspresi yang tak terbaca. "Tentu," jawabnya singkat. Jawaban yang entah kenapa membuat senyum Bram sedikit memudar. Tapi ia terlalu bersemangat untuk memikirkannya lebih jauh. Pintu pun tertutup,
meninggalkan Anindita sendirian dalam keheningan rumah yang luas itu. Setelah suara mobil Bram menjauh dan hilang di telan jalanan, Anindita meletakkan tabletnya. Ia tidak lagi membaca. Ia duduk diam selama beberapa menit, membiarkan keheningan itu meresap ke dalam dirinya. Ini adalah hari itu. Hari penghakiman. Ia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi utama. Ia tidak terburu-buru. Ia mengisi bak mandi dengan air hangat dan menaburkan garam aromaterapi, bukan untuk relaksasi, tapi untuk sebuah ritual. Ia berendam di sana, membiarkan air hangat itu seolah-olah membersihkan sisa-sisa dirinya yang lama. Dirinya yang pernah percaya pada janji. Dirinya yang pernah menangis dalam diam. Dirinya yang pernah berharap semua akan kembali seperti semula. Saat ia keluar dari bak mandi, ia merasa seperti terlahir kembali, lebih ringan, lebih fokus. Proses berikutnya ia lakukan di depan meja rias. Setiap gerakan tangannya terukur dan penuh tujuan. Ia mengoleskan alas bedak dengan sempurna, menciptakan kanvas wajah yang mulus dan tanpa celah, sebuah topeng yang tidak akan menunjukkan emosi apapun. Ia membentuk alisnya dengan presisi, memberikan tatapan yang tajam. Ia membingkai matanya dengan eyeliner hitam, garisnya tegas dan sedikit menukik di ujung, membuatnya terlihat lebih garang. Terakhir, ia mengambil lipstik dari wadahnya. Warnanya merah darah, semerah gaun yang telah ia siapkan. Dengan tangan yang luar biasa stabil, ia memulaskan warna itu ke bibirnya. Bibir yang tidak akan lagi mengucapkan kata-kata cinta pada Bram, melainkan kata-kata penghakiman. Selesai dengan riasannya, ia berjalan ke lemari pakaian. Tangannya melewati deretan pakaian kerjanya yang berwarna aman seperti biru tua, abu-abu, dan hitam. Ia berhenti pada satu gaun yang tergantung sedikit terpisah dari yang lain. Gaun merah menyala. Modelnya sederhana namun sangat elegan. Pas di badan dengan potongan leher yang tegas. Gaun itu memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri. Saat ia mengenakannya dan menatap bayangannya di cermin, ia tidak lagi melihat Anindita sang istri. Ia melihat Anindita sang direktur utama, sang pemimpin, sang eksekutor. Wanita di cermin itu adalah ratu di kerajaannya sendiri, dan hari ini ia akan menyingkirkan pengkhianat. Langkah terakhir adalah mengambil senjatanya. Dari laci nakas yang terkunci, ia mengeluarkan 2 amplop coklat tebal yang telah ia siapkan. Ia merasakan beratnya di tangannya. Bukan berat kertas, tapi berat dari keputusan dan konsekuensi. Dengan hati-hati, ia memasukkan kedua amplop itu ke dalam sebuah tas tangan berstruktur kokoh berwarna hitam. Tas itu bukan sekadar aksesori, melainkan tas kerja yang membawa dokumen paling penting dalam hidupnya saat ini. Ia siap. Perjalanan dari Jakarta menuju kawasan puncak ia tempuh dalam keheningan. Ia tidak menyalakan radio atau musik. Suara mesin mobil yang menderu pelan menjadi satu-satunya teman perjalanannya. Pemandangan di luar jendela yang menampilkan perbukitan hijau dan langit biru seolah mengejek misinya yang kelam. Tapi Anindita tidak terpengaruh. Pikirannya jernih. Fokusnya setajam silet. Ia mengingat alamat dan nomor villa yang tertera di laporan Pak Tirta. Setiap belokan dan patokan jalan sudah ia hafal di luar kepala. Setelah sekitar 2 jam perjalanan, ia tiba di gerbang kompleks villa pribadi itu. Ia menyebutkan nomor villa tujuannya kepada penjaga keamanan, yang langsung membukakan portal untuknya tanpa banyak bertanya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Ia menemukan villa itu dengan mudah. Beberapa mobil terparkir di halaman depannya. Dari luar terdengar sayup-sayup suara orang bercakap-cakap dan alunan musik lembut bernuansa Islami. Anindita tidak langsung memarkir mobilnya di depan villa. Ia memilih tempat yang sedikit jauh, di bawah pohon rindang. Ia mematikan mesin mobil dan keheningan kembali menyergap. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi di kaca spion. Wanita dengan gaun merah dan tatapan mata yang membara. Ia mengambil satu tarikan napas dalam, menahannya sejenak, lalu mengembuskannya perlahan. Saat itu juga, semua keraguan terakhir lenyap. Yang tersisa hanyalah kepastian. Ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Sepatu hak tingginya yang berwarna hitam mengilat langsung beradu dengan aspal,
menciptakan bunyi ketukan yang tegas dan berirama. Setiap ketukan itu seolah menjadi genderang perang yang ia tabuh sendiri, membawanya semakin dekat ke medan pertempuran. Pintu utama villa itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang seolah mengundang Anindita untuk masuk. Ia mendorongnya pelan. Pintu itu terbuka tanpa suara, menampakkan pemandangan di ruang tengah. Sekitar 20 orang duduk bersila di atas karpet, menghadap ke satu arah. Ada Bram, mengenakan kemeja koko berwarna putih bersih dan peci, duduk berdampingan dengan Rania yang mengenakan gamis putih dan kerudung berwarna senada. Wajah Rania dirias tipis, memancarkan rona bahagia. Di hadapan mereka duduk seorang pria parubaya yang Anindita yakini adalah penghulu, dan di sampingnya duduk ayah Rania sebagai wali nikah. Beberapa orang lainnya adalah keluarga dekat Rania. Mereka semua begitu khusyuk, berada di tengah prosesi ijab kabul. Suara sang penghulu terdengar sedang memberikan wejangan terakhir sebelum ijab diucapkan. Dan pernikahan ini, anakku Bramantio, adalah amanah yang... Kalimat sang penghulu terputus. Semua kepala serempak menoleh ke arah pintu. Kehadiran Anindita menyedot semua oksigen di dalam ruangan itu. Gaun merahnya yang menyala menjadi pusat perhatian yang menusuk mata di tengah lautan warna putih dan pastel. Keheningan yang tadinya hikmat kini berubah menjadi keheningan yang tegang dan mencekam. Terdengar beberapa orang terkesiap. Reaksi pertama datang dari Bram. Wajahnya yang tadi tampak serius dan berwibawa seketika berubah menjadi pucat pasi seperti kertas. Matanya membelalak ngeri. Mulutnya sedikit terbuka seolah ingin berteriak tapi tidak ada suara yang keluar. Ia membeku, tatapannya terkunci pada Anindita. Sosok istrinya yang seharusnya berada di rumah kini berdiri di ambang pintu acara pernikahan sirinya. Di sampingnya, senyum bahagia di wajah Rania luntur dalam sekejap. Alisnya bertaut. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi marah. Ia menatap Anindita dengan tatapan benci, lalu beralih menatap Bram seolah meminta penjelasan atas bencana yang sedang terjadi. Keluarga Rania tampak bingung dan curiga. Ayahnya, khususnya, menatap Bram dengan tatapan tajam, merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Anindita menikmati keheningan itu selama beberapa detik, membiarkan kehadirannya meresap dan mengacaukan segalanya. Kemudian, ia mulai berjalan. Sepatu hak tingginya menghasilkan bunyi klik-klok yang memecah keheningan. Setiap langkahnya terdengar seperti ketukan palu hakim. Ia berjalan dengan anggun, dagunya terangkat, punggungnya lurus. Ia tidak terlihat seperti istri yang datang untuk melabrak. Ia terlihat seperti seorang ratu yang datang untuk memeriksa kerajaannya. Ia berhenti tepat di hadapan Bram dan Rania, memisahkan mereka dari sang penghulu. "Permisi, maaf mengganggu acara penting ini." Suaranya terdengar tenang dan jernih, namun mengandung nada ironi yang sangat kental. Ia menatap Bram, lalu Rania, dan sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya yang merah. "Selamat atas pernikahannya." Bram gemetar. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Sebagai istri pertamamu, tentu aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku membawa hadiah pernikahan yang sangat spesial untuk kalian berdua," lanjut Anindita. Ia membuka tas tangannya yang berwarna hitam, dan dengan gerakan yang pelan dan disengaja, ia mengeluarkan 2 amplop coklat tebal itu. Ia mengulurkannya ke arah Bram. "Silakan diterima, Mas. Hadiah dariku." Tangan Bram bergetar hebat saat meraih kedua amplop itu. Kertasnya terasa dingin dan berat di tangannya yang berkeringat. "Buka sekarang," perintah Anindita lembut, namun tak terbantahkan. "Anggap saja ini surat cinta dan surat restu dariku untuk kalian." Di bawah tatapan puluhan pasang mata yang penasaran dan curiga, Bram dengan gugup merobek amplop pertama. Ia mengeluarkan isinya. Matanya terpaku pada kop surat di bagian atas. Kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Lalu matanya membaca judul dokumen itu yang dicetak tebal. Surat gugatan cerai. Dunia Bram seakan runtuh saat itu juga. Kakinya terasa lemas. Napasnya sesak. Ia menatap Anindita dengan tatapan memohon. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan mata yang dingin seperti es. "Satu lagi," bisik Anindita. Didorong oleh tatapan marah dari ayah Rania, Bram membuka amplop kedua.
Kali ini kop suratnya ia kenali dengan sangat baik. Kop surat perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan milik keluarga Anindita. Judulnya tak kalah mengerikan. Surat pemutusan hubungan kerja. Di sana tertera namanya, jabatannya, dan alasan pemecatan karena pelanggaran berat kode etik perusahaan. Saat itu juga, Bram kehilangan segalanya. Istrinya, pekerjaannya, status sosialnya, sumber penghasilannya. Semua lenyap dalam sekejap mata di hadapan calon istri barunya dan seluruh keluarganya. Anindita menatap Bram yang pucat dan gemetar, lalu beralih pada Rania yang wajahnya kini basah oleh air mata kemarahan dan penghinaan. "Selamat menempuh hidup baru ya, Bram," kata Anindita. Suaranya kini tanpa emosi sama sekali. "Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu." Lalu ia menatap Rania lekat-lekat. "Dan untukmu, Rania, selamat menikah dengan seorang pengangguran. Semoga kamu juga bahagia." Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menghancurkan itu, Anindita berbalik. Ia tidak perlu melihat kekacauan yang akan terjadi di belakangnya. Ia sudah bisa mendengarnya. Suara Rania yang mulai menangis histeris. Suara ayah Rania yang membentak Bram dengan marah. Dan suara Bram yang memanggil namanya dengan putus asa. "Anindita, tunggu. Anindita." Ia tidak menoleh. Ia terus berjalan dengan langkah yang sama mantapnya saat ia datang. Keluar dari villa itu. Keluar dari drama yang ia ciptakan sekaligus ia akhiri. Saat ia sudah berada di dalam mobilnya, menutup pintu, dan memutus semua suara kekacauan itu, ia bersandar sejenak di kemudi. Dan untuk pertama kalinya hari itu, setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Bukan air mata kesedihan. Bukan air mata penyesalan. Melainkan air mata kelegaan. Babak lama dalam hidupnya telah ia tutup dengan tangannya sendiri. Di dalam mobilnya yang melaju membelah jalanan puncak yang mulai ramai, Anindita untuk pertama kalinya merasakan kelelahan yang luar biasa. Bukan lelah fisik, melainkan lelah mental setelah berbulan-bulan menahan emosi dan menyusun strategi. Air mata yang tadi sempat menetes sudah iaska. Kini wajahnya kembali tenang, tatapannya lurus ke depan, fokus pada jalan pulang menuju kehidupannya yang baru. Sementara itu, di dalam villa yang tadinya disiapkan untuk sebuah perayaan, kekacauan meletus seperti gunung berapi. Setelah pintu tertutup di belakang Anindita, semua mata beralih pada Bram yang berdiri gemetar memegang 2 amplop coklat. Rania adalah yang pertama bereaksi. Tangisannya bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan amarah dan frustrasi. "Ini semua gara-gara kamu," jeritnya histeris sambil memukul-mukul lengan Bram. "Kamu bilang istrimu tidak akan berani berbuat apa-apa. Kamu bilang semua sudah aman. Kamu pembohong. Pembohong." Ayah Rania, seorang pria bertubuh tegap dengan kumis tebal, berjalan mendekati Bram dengan wajah merah padam. Ia merebut kedua surat itu dari tangan Bram yang lemas. Matanya menyapu cepat isi dokumen tersebut. Wajahnya semakin mengeras karena amarah. "Jadi ini rencanamu? Menikahi anak saya setelah kamu diceraikan dan dipecat dari pekerjaanmu? Kamu pikir anak saya mau hidup sengsara dengan pengangguran seperti kamu? Hah? Kamu menipu kami semua." Bram mencoba membela diri, tapi kata-katanya keluar terbata-bata. "Pak, saya bisa jelaskan. Ini cuma salah paham. Anindita cuma sedang emosi." "Salah paham kamu bilang," bentak ayah Rania. Penghulu yang bijaksana, melihat situasi sudah tidak bisa diselamatkan, segera pamit undur diri. Acara pernikahan yang sakral itu resmi bubar dalam kehinaan. Keluarga Rania yang lain mulai mengemasi barang-barang mereka dengan tergesa-gesa, sambil melontarkan caci maki dan tatapan jijik ke arah Bram. Istana pasir yang dibangun Rania di atas kebohongan dan ambisi buta runtuh dalam sekejap. Pangeran yang ia kira akan mengangkat derajatnya ternyata hanyalah seorang pesuruh yang baru saja diusir oleh ratunya. Ia menatap Bram dengan kebencian murni. Pria lemah di hadapannya ini telah menghancurkan mimpinya. Di tengah kekacauan itu, Bram berhasil menyelinap keluar. Satu-satunya pikirannya adalah mengejar Anindita, memohon, dan memperbaiki semuanya. Ia masuk ke mobilnya dan dengan panik mencoba menelepon istrinya. Panggilan tidak tersambung.
Ia mencoba mengirim pesan. Centang 1. Tidak terkirim. Anindita telah memblokirnya. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Anindita sendiri, setelah merasa cukup tenang, memang telah melakukan hal itu. Ia menepikan mobilnya sejenak di sebuah area peristirahatan. Dengan jari-jari yang mantap, ia membuka daftar kontaknya, menemukan nama Bram, dan menekan tombol blokir. Ia melakukannya di semua aplikasi pesan dan media sosial. Putus. Total. Setelah itu, ia mengirim 2 pesan singkat. 1 untuk Pak Hartono, 1 lagi untuk Ibu Retno. Isinya sama. Sudah selesai. Lanjutkan prosesnya hari Senin. Bram yang putus asa terus melajukan mobilnya menuju rumah mereka. Rumah yang selalu menjadi tempatnya pulang. Namun saat ia tiba, gerbang tinggi itu tertutup rapat. Ia membunyikan klakson berkali-kali. Seorang petugas keamanan baru yang tidak ia kenali keluar. Maaf Pak, ada perlu apa? Tanya petugas itu dengan sopan namun tegas. Saya mau masuk. Ini rumah saya, kata Bram tidak sabar. Maaf Pak, sesuai instruksi dari Bu Anindita, Bapak sudah tidak diizinkan masuk ke dalam properti ini, jawab petugas itu. Dunia Bram terasa gelap. Ia bahkan telah diusir dari rumahnya sendiri. Ia berteriak memanggil nama Anindita, tapi yang menyahut hanyalah gema suaranya sendiri. Malam itu, Bram tidak punya tempat untuk pulang. Anindita tiba di rumah beberapa jam kemudian. Rumah itu terasa sangat sunyi, tapi bukan sunyi yang menyesakkan. Ini adalah sunyi yang damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa rumah itu benar-benar menjadi miliknya. Ia tidak memasak. Ia memesan makanan favoritnya melalui aplikasi, menyalakan musik jazz yang lembut, dan makan malam sendirian di meja makan yang besar itu sambil tersenyum. Malam itu, ia tidur di tengah-tengah ranjang berukuran besar mereka. Ia meregangkan tubuhnya, menguasai seluruh ruang yang ada. Tidak ada lagi sisi ranjang Bram yang dingin dan kosong. Seluruh ranjang itu kini adalah miliknya. Ia tertidur lelap tanpa mimpi. Tidur paling nyenyak yang ia rasakan dalam setahun terakhir. Sementara di luar sana, seorang pria yang pernah menjadi suaminya sedang terduduk lesu di dalam mobil, di depan gerbang rumah yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi. 6 bulan kemudian, musim telah berganti. Jakarta yang tadinya basah oleh hujan kini bermandikan cahaya matahari yang cerah. Perubahan musim itu seolah mencerminkan perubahan dalam kehidupan Anindita. Di ruang rapat utama perusahaan, Anindita berdiri di hadapan dewan direksi. Ia baru saja selesai mempresentasikan strategi ekspansi baru yang brilian. Angka-angka di layar proyektor menunjukkan laba perusahaan meningkat 20% di bawah kepemimpinannya yang penuh dan tanpa gangguan. Para direktur bertepuk tangan. Wajah mereka menunjukkan kekaguman dan rasa hormat. Ibu Retno, yang juga hadir di rapat itu, menatap Anindita dengan senyum bangga yang tipis. Mereka berdua tahu, perginya seorang manajer yang menjadi benalu justru telah membuat perusahaan menjadi lebih sehat. Proses perceraian Anindita berjalan mulus dan cepat. Dengan bukti yang begitu kuat, Bram tidak punya celah untuk melawan. Pembagian harta pun diselesaikan sesuai perjanjian pranikah yang telah mereka tanda tangani dulu, yang isinya sangat melindungi aset milik keluarga Anindita. Bram hanya mendapatkan sebagian kecil dari aset yang mereka peroleh bersama setelah menikah. Jumlah yang tidak seberapa dibandingkan gaya hidup mewah yang biasa ia jalani. Kabar mengenai Rania, ia dengar dari Ibu Retno bahwa gadis itu mengundurkan diri seminggu setelah insiden di villa. Ia menghilang begitu saja dari peredaran. Kehidupan pribadi Anindita juga mekar kembali. Ia menyibukkan diri dengan hal-hal yang ia sukai. Ia mulai berkuda lagi. Hobi masa kecilnya yang sempat terlupakan. Ia lebih sering berkumpul dengan sahabat-sahabat lamanya. Tertawa lepas hingga larut malam tanpa perlu khawatir ada seseorang yang menunggunya dengan wajah masam di rumah. Tawa itu terdengar lebih tulus. Matanya berbinar dengan cahaya yang baru. Ia tampak lebih muda, lebih bersemangat, lebih hidup. Suatu sore, dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan di sebuah kafe di pusat kota, takdir memperlihatkan sebuah pemandangan kepadanya. Saat mobilnya berhenti di lampu merah, matanya secara tidak sengaja menangkap sesosok yang familiar di seberang jalan.
Itu Bram. Penampilannya sangat berbeda. Kemejanya terlihat sedikit kusam, rambutnya agak panjang dan tidak tertata rapi. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah. Ia sedang berdiri di depan sebuah toko, mencoba menawarkan brosur kepada orang-orang yang lalu lalang, yang kebanyakan mengabaikannya. Ia bukan lagi Bramantio sang manajer pemasaran yang gagah. Ia hanyalah seorang sales jalanan yang berjuang di bawah terik matahari. Saat itulah, untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu. Anindita melihat keterkejutan di mata Bram, diikuti oleh kilatan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Anindita hanya menatapnya sekilas. Di dalam hatinya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada kepuasan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanyalah kehampaan, seolah ia sedang menatap orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Ponsel Anindita berdering. Panggilan dari salah satu klien pentingnya. Anindita langsung mengangkatnya. Perhatiannya seketika teralih. "Halo, selamat sore, Pak." "Iya, saya sudah dalam perjalanan," katanya dengan suara yang ceria dan profesional. Ia menginjak pedal gas dan mobilnya melaju, meninggalkan sosok Bram yang terpaku di trotoar. Sosok masa lalunya itu semakin mengecil di kaca spion, lalu hilang sepenuhnya. Anindita tidak menoleh ke belakang lagi. Ia terus melaju ke depan, menyongsong fajar barunya yang cerah, menuju masa depan yang ia genggam erat dengan tangannya sendiri. Ia tidak hanya berhasil memenangkan perang, ia telah berhasil menemukan kedamaian. 2 tahun berlalu. Waktu berjalan seperti sungai yang tenang, menghanyutkan sisa-sisa puing dari badai masa lalu dan menumbuhkan kehidupan baru di tepiannya. Di sebuah rumah baru yang berdiri anggun di kawasan yang tenang, Anindita sedang duduk di teras belakang. Rumah ini adalah mahakaryanya, dibangun di atas tanah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri. Desainnya modern, terbuka, dengan taman luas yang ia rawat sendiri di akhir pekan. Rumah itu adalah cerminan dirinya yang sekarang, kuat, mandiri, dan penuh kedamaian. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Uapnya menari-nari di udara sore yang sejuk. Sebuah langkah kaki yang familiar terdengar di belakangnya. Seorang pria datang membawakan sepiring kecil kue dan duduk di kursi di sampingnya. Namanya Dimas, seorang arsitek yang Anindita temui di sebuah proyek amal setahun yang lalu. Dimas adalah kebalikan dari Bram. Ia tenang, dewasa, dan menatap Anindita bukan sebagai aset atau saingan, melainkan sebagai seorang partner. Kekagumannya pada kekuatan dan kecerdasan Anindita tulus, dan dukungannya tidak pernah goyah. "Bagaimana rapatmu dengan investor dari Singapura?" tanya Dimas, suaranya hangat. "Berjalan baik. Mereka setuju dengan semua proposal kita. Sepertinya aku harus lebih sering ke sana bulan depan," jawab Anindita sambil tersenyum. "Baguslah. Aku juga baru dapat kabar baik. Proyek museum maritim yang aku ajukan akhirnya disetujui pemerintah." Percakapan mereka mengalir dengan mudah, diselingi tawa kecil. Ini adalah hubungan yang dibangun di atas fondasi saling menghormati dan mendukung, bukan di atas kepura-puraan atau rasa inferior. Saat itulah ponsel Anindita berdering. Nama Pak Hartono tertera di layar. Ia mengangkatnya. "Selamat sore, Bu Anindita. Maaf mengganggu. Saya hanya ingin mengonfirmasi bahwa transfer aset terakhir dari pihak Tuan Bramantio sudah final dan tuntas sepenuhnya. Semua urusan hukum antara ibu dan beliau sudah resmi selesai 100%, kata Pak Hartono. "Syukurlah. Terima kasih banyak atas semua bantuannya selama ini, Pak," jawab Anindita lega. "Oh iya Bu, sekadar informasi saja. Kebetulan keponakan saya tinggal di kota yang sama dengan keluarga Tuan Bramantio. Saya dengar, beliau sekarang tinggal kembali dengan orang tuanya. Setelah berganti-ganti pekerjaan serabutan, usahanya tidak ada yang berhasil." Anindita terdiam sejenak, mendengarkan. "Dan wanita yang bernama Rania itu," lanjut Pak Hartono, "ternyata reputasinya cukup hancur di kalangan pencari kerja. Kisah di villa waktu itu rupanya menyebar dari mulut ke mulut. Kabarnya ia akhirnya menikah dengan seorang pegawai biasa dan pindah keluar kota, jauh dari kehidupan mewah yang ia impikan.
Begitu ya, Pak. Terima kasih informasinya, kata Anindita. Nadanya datar, tanpa emosi. Setelah menutup telepon, ia menatap kosong ke arah taman. Dimas yang menyadari perubahan raut wajahnya bertanya dengan lembut. Ada masalah? Anindita menoleh pada Dimas dan tersenyum. Senyum yang tulus dan ringan. Bukan masalah. Hanya gema dari masa lalu. Gema yang suaranya sudah sangat jauh sekali. Ia tidak merasakan apa-apa saat mendengar kabar itu. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kemenangan. Kisah Bram dan Rania terasa seperti cerita tentang orang lain yang pernah ia baca di sebuah buku lama yang sudah usang dan berdebu. Kehidupan mereka tidak lagi bersinggungan dengan dunianya. Ia meletakkan cangkir tehnya dan ganti menatap langit sore yang mulai berwarna keemasan. Gaun merah itu sudah lama tersimpan di kotak paling bawah di dalam gudang. Sebuah relik dari perang yang telah ia menangkan. Kemarahan yang pernah membakar hatinya telah lama padam. Menjadi abu dingin yang kemudian diterbangkan angin. Ia telah memaafkan. Bukan untuk Bram, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan agar ia bisa melangkah maju tanpa beban. Ia telah membangun kembali dunianya. Bukan di atas reruntuhan istana lamanya, melainkan di atas fondasi baru yang jauh lebih kokoh. Fondasi yang terbuat dari harga diri, kekuatan, dan kedamaian batin. Badai itu memang pernah datang dan menghancurkan segalanya. Tapi badai itu pulalah yang telah menyapu bersih semua yang rapuh dan palsu, menyisakan tanah subur tempat hal-hal baru yang indah bisa tumbuh. Dan di sini, di bawah langit yang cerah setelah badai, Anindita akhirnya menemukan kebahagiaannya yang sejati.